ada SIPAT, ada IPAT, ada izin ABT, ada SIPA, ada juga SIPAP. Surat izin pengambilan air tanah. Tidak hanya mengatur tapi mewajibkan. Setelah itu ketika ada orang melakukan pengeboran, wajib hukumnya harus berizin. Ya cuma ngurus izin aja, kenapa harus sampai kayak gitu sih? Geotalks. Halo GeoFriends, kembali lagi saat ini bersama saya Abbas, anak basket yang bukan jadi anak basket, tapi anak ngebor. Pada episode kali ini kita mau bahas lebih dalam terkait tentang sumur bor. Yang sebelumnya kita udah pernah bahas juga mengenai geolistrik dan gimana cara menentukan untuk titik air dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini kita akan lebih dalam masuk ke dalam aspek pelaku usaha atau industri. Nah, jadi dari kita itu pengen lebih ke mengedukasi kepada semua rekan-rekan di industri, di pelaku usaha, bahwasannya saat ini itu ada semacam kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dalam tanda kutip pemutihan. Nah, pemutihannya seperti apa? Nah, itu kita akan lanjut lagi. Kebetulan hari ini ada satu berita hangat. Berita hangatnya itu datang dari NTB. Jadi di Gili Trawangan, itu kan Gili Trawangan terkenal dengan pulau pariwisata atau tempatnya para pelancong dan ada bule-bule juga. Nah, karena ada bule itulah jadi ada salah satu bule itu yang buka villa dan melakukan pengeboran. Nah, karena dia tidak paham tentang regulasi di Indonesia, maka dari itu dia kena sanksi. Karena sumur bor yang dia buat itu tidak berizin. Nah, maka dari itu dia di sini di episode kali ini kita mau bahas tentang terkait izin. Nah, jangan sampai nih nanti dari kasus WNA ini, kebetulan WNA ini asal Prancis. Nah, itu malah bisa ganggu ekosistem. Jadi fungsinya izin di sini adalah untuk melindungi masyarakat, melindungi warga sekitar dari efek sumur bor ini. Karena memang kalau terkait sumur bor ini tidak dikendalikan, itu maka akan berdampak tidak baik dan lebih ke fatal akibatnya terhadap lingkungan sekitar masyarakat terutama. Nah, dari sini kita juga tahu bahwasannya terkait dengan sumur bor itu bukan cuma ngomongin hal teknis aja, gimana caranya ngebor atau gimana caranya kita nentuin titik air, tapi juga ada yang lebih penting, yaitu dari aspek regulasinya seperti apa. Nah, kebetulan hari ini saya kedatangan tamu spesial dari tim kami juga, namanya Mas Agung. Mas Agung ini dari legal kita. Halo, selamat sore Mas Agung. Selamat sore Mas Abbas. Ya, terima kasih udah berkenan hadir di sini ya, untuk berbincang-bincang sedikit lah mengenai tentang perizinan ini. Nah, selain itu kan selain dibalik dengan izin sumur bor, kita juga ada yang namanya izin tentang air permukaan. Nah, mungkin ke depan kita akan membahas itu, kita akan diskusi tentang itu. Nah, sekarang Mas Agung kesibukannya apa? Saya di Geosantara terbiasa ke lapangan juga, karena ada beberapa case yang sumur bor, kemudian ada komplain dari masyarakat terkait dengan calon klien kami gitu kan, terkait dengan sumur yang kemudian belum ada izinnya gitu. Jadi kami di head office di Jakarta ada tim kami yang produksi SIPA, dan saya selaku tim lapangan untuk ngecek begitu ketika ada sumur-sumur yang kemudian belum ada izinnya. Banyak komplain dari masyarakat Mas gitu. Jadi kami mendata ataupun banyak juga dari customer yang kemudian konsultasi perihal sumurnya gitu. Oke, mantap. Berarti memang sejauh ini itu udah ada beberapa dari klien-klien yang udah dalam tanda kutip aware gitu ya terkait dengan perizinan ini. Terkait
izin, Mas, itu kan ada yang namanya sebutannya mungkin banyak ya istilah-istilahnya. Iya, betul. Ada SIPAT, ada IPAT, ada izin ABT, Iya. ada SIPA, ada juga SIPAP. Iya. Nah, kira-kira kenapa sih ini dibeda-bedain, atau itu sebetulnya ada cuma istilah aja yang beda padahal maksudnya sama, atau outputnya sama, atau kayak apa? Pada prinsipnya sebetulnya hanya ada dua, Mas, antara sifat sama sipap begitu. Oke. Nah, sifat ini itu juga di kalangan masyarakat kita ada beberapa istilah yang kemudian berbeda-beda, sangat variatif. Ada yang menyebut sipa, itu yang paling umum di masyarakat. Kemudian ada juga ipat begitu. Oh ya. Ada istilah lagi SIPAT, SIPPAT gitu. Ya. Nah, ini penting juga dari kalangan masyarakat untuk diketahui juga mana yang akan diurus kan gitu. Nah, SIPAT sendiri itu pada prinsipnya adalah izin pengambilan air tanah. Oke. Gitu. Jadi masuk ada ya itu ipatnya di situ iya, ya. ada izin pengambilan air tanah, ada izin pengambilan air permukaan. Oke. Nah, kalau izin air tanah itu biasanya pada sumur bor atau sumur gali. Sedangkan yang sipap permukaan ya, namanya permukaan ya, biasa danau, bisa rawa gitu. Oke. Berarti mata air termasuk juga ya? Termasuk juga. Sungai Ya, masuk juga? sungai asalkan itu di permukaan berarti izinnya menggunakan sipap ya. Oke. Kalau pengeboran atau gali di bawah tanah berarti kita pakainya sipat. Nah, Oke. ada juga SIPPAT. Nah, ini kadang-kadang ada perorangan ataupun badan usaha gitu yang mau mengurus SIPA. Ada beberapa yang lalu dari customer kami juga menanyakan, Pak, ini saya mau ngurus SIPAT gitu. Kita bingung juga. Nah, setelah kita klarifikasi, biasanya kalau ada customer datang ke kami gitu kan biasa kan kita menerima konsultasi juga. Sebetulnya apa yang diinginkan oleh calon customer kita gitu. Betul. Nah, beberapa yang Pak, ini saya mau melakukan pengeboran gitu kan. Atau saya mau sudah ada sumur gitu, mau ngurus izin ada yang nyebut SIPA, ada yang sifat. Ini apa sih Pak? Kadang ada pertanyaan seperti itu gitu. Nah, yang paling benar yang mana? Yang paling benar adalah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Oke. Jadi secara garis besar namanya sifat gitu. Oh. Surat izin pengambilan air tanah. Nah, kata-kata pengambilan ini juga ada variatif juga di masyarakat. Oke. Ada yang sebetulnya itu pengambilan atau pengusahaan atau persetujuan, itu variatif juga di masyarakat gitu. Begitu kira-kira. Terkait dengan sifat atau sipap, kalau secara regulasi dari pemerintah itu sebetulnya penyebutannya seperti apa, Mas? Apakah ada perbedaan penggolongan, misal antara pelaku usaha, antara rumah tangga, antara sosial dan lain sebagainya? Ya, kalau saat ini kita mengikuti Permen SDM, Peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2024 yang baru kemarin aja rilis gitu. Ada dua istilah di situ. Ada persetujuan, ada pengusahaan. Oke. Nah, bedanya apa? Kalau pengusahaan itu surat izin pengambilan air tanah yang dikhususkan untuk badan usaha gitu. Jadi untuk pengusahaan. Untuk pengusahaan ya Oke. betul. Ya, kalau pengusahaan itu lebih ke badan usaha. Oke. Tapi Jadi kalau kuncinya di pengusahaan itu pengusahaan ya. Tapi yang persetujuan ini untuk yang non usaha. Baik itu pemerintah maupun non pemerintah. Asalkan itu non usaha kayak perorangan. Perorangan itu juga termasuk kategori ketika dia melakukan pengambilan air tanah, dia harus berizin. Tapi Oke. ada ketentuan-ketentuan yang diatur di situ. Oke. Nah, kalau bedanya apa? Kalau pengusahaan dia izinnya melalui OSS. Oh. Gitu. Izinnya melalui OSS yang dikelola oleh Kemenfes gitu. Yang kemudian nanti akan diverifikasi oleh Kementerian SDM. Kemudian kalau yang non usaha seperti lembaga pendidikan ataupun rumah sakit milik daerah atau pemerintah pusat itu melalui persetujuan. Oh. Persetujuan penggunaan air tanah begitu. Lewatnya enggak melalui OSS RBA enggak.
kita lewatnya di inland. Dan Oh. itu sudah termaktub di dalam Permen SDM yang terbaru gitu. Berarti ada perbedaan perlakuan ya antara Betul. dengan pelaku usaha dengan yang non usaha. Betul. Oke. Terkait perbedaan ini, Mas, di dalam permen tersebut kan itu juga ada dijelaskan mungkin ya terkait dengan kategori-kategorinya, apakah dia masuk golongan A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Nah itu dari jenis-jenis pengajuan itu kira-kira untuk misalnya nih ada case nih, Ya. klien ini itu nggak pernah tahu bahwasannya harus punya izin sumur bor. Ya. Jadi tiba-tiba dia dapat ke dalam tanda kutip ya surat cinta lah dari pihak terkait gitu. Ya. Nah dia diharuskan untuk membuat sumur bor. Nah berarti kan itu statusnya sumur bor itu udah ada. Betul. Nah itu apakah di dalam peraturan tersebut juga diatur? Apakah peraturan tersebut hanya mengatur untuk entah sumur baru, entah itu kalau dia udah punya izin sebelumnya hanya diperpanjang aja atau seperti apa? Ya. Jadi begini, Mas. Setelah lahirnya Permen SDM nomor 14 tahun 2024 itu sebelumnya belum mengatur yang namanya sumur yang sudah terbangun kemudian belum berizin gitu. Tapi secara historis dulu waktu tahun 2022 lahirnya Undang-Undang nomor 6 yang memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu kan. Yang kemudian disahkan pada tahun 2023 melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mana di dalam Exlempar atau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan di dalamnya ada banyak undang-undang ya. Nah, salah satunya ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Yang sebelumnya sumur-sumur yang ilegal gitu tanpa berizin ataupun SIPA yang sudah masa habis itu kan nggak bisa diurus sama sekali gitu kan. Berarti ada perbedaannya antara yang belum terbangun, yang udah terbangun tapi belum ada izin sama yang udah ada izin tapi expired. Ya, jadi dulu itu para pemegang SIPA yang sudah expired ataupun sumur yang ilegal pada saat itu marak gitu kan, beberapa masuk ke kejaksaan, kepolisian gitu kan. Maka lahirnya undang-undang itu sebetulnya menyelamatkan gitu kan. Karena apa? Di dalam undang-undang tersebut itu mengatur, tidak hanya mengatur tapi mewajibkan bagi sumur yang sudah terbangun namun belum berizin diwajibkan untuk segera mengurus perizinannya. Nah, di dalam undang-undang tersebut juga mengatur bahwa 3 tahun setelah undang-undang ini disahkan, nah para sumur yang belum berizin ini kok belum mengurus perizinannya, maka akan terkenai sanksi pidana. Nah itu sampai pidana? Iya betul. Maka pada tahun 2022 dan 2023 lahir Kepmen, bukan melalui permen tapi Kepmen. Kepmen itu mengatur tentang cara teknis untuk pengeboran dan pengurusan SIPA. Nah, waktu tahun tersebut itu ketika ada orang melakukan pengeboran, terlebih dahulu dia harus melakukan pengurusan surat izin pengeboran. Nah, jadi SIP. Jadi pada saat itu nanti ada kaitannya, ada imbasnya juga di dalam regulasi yang terbaru ini. Nah, pada tahun 2022 dan 2023 itu muncul Kepmen SDM yang mengatur tentang izin pengeboran dan pengurusan pengambilan air tanah. Nah, sampai dengan terbitnya permen yang terbaru. Nah, ketika pada saat itu kok belum diurus, sekarang kalau mengurus nggak mungkin bisa. Nah, itu ada kaitannya juga. Karena apa? Pada saat itu Kepmen masih aktif, masih berlaku, otomatis ketika orang melakukan pengeboran, otomatis dia sudah legal dulu. Betul. Sudah punya SIP dulu. Ketika dia tidak punya perizinan SIPA, pengeboran di saat itu sampai dengan sekarang, kalau secara regulatif sih batasannya di Maret 31 Maret 2023. Setelah itu ketika ada orang melakukan pengeboran, wajib hukumnya harus berizin. Wajib. Kalau tidak bisa, sampai sekarang kok belum diurus, nggak akan mungkin bisa diurus. Itu konsekuensi dari
Undang-Undang Cipta Kerja tadi sebelum mempermudah, tapi kalau dari pengusaha yang melakukan pengeboran dia kok menyepelekan gitu kan, artinya nggak mengurus perizinannya, maka pada saat itu nggak heran kalau ada beberapa perusahaan yang kemudian masuk kabar berita sumurnya di proses hukum gitu, karena pada saat itu ada regulasinya, walaupun pada saat itu regulasinya sangat-sangat amat susah sekali. Oke. Gitu. Itu di Undang-Undang Nomor 6 2023. Ya, itu payung hukum paling atas. Oke. Yang kemudian menurunkan itu kan undang-undang, kemudian dari menteri mengeluarkan aturan teknis yang sekarang berupa permen, yang sebelumnya Kepmen gitu. Sebelum Kepmen tadi. Jadi di Kepmen itulah diatur bagaimana caranya untuk melakukan pengurusan. Betul. Oke. Nah, kalau ternyata apa ya? Dampak yang ditimbulkan itu bisa sangat jauh lebih besar ya daripada dengan ibaratnya ya secara tanda kutip gitu simple. Ya cuma ngurus izin aja, kenapa harus sampai kayak gitu sih. Nah, itu kalau dengan seperti itu berarti satu, kalau kaitannya dengan pelaku usaha, otomatis kan itu bisa mengganggu operasional. Betul. Dengan ibaratnya dia cuma mengurus ya paling berapa lama gitu. Terkait ini Mas, berapa waktunya. Kalau yang dulu berdasarkan peraturan yang lama, Ya. itu kira-kira pengalaman Mas Agung dalam menerbitkan SIPA itu berapa lama prosesnya? Yang regulasi lama ya? Ya. Regulasi lama itu karena prosesnya sangat panjang, dimulai dari sebelum melakukan pengeboran kita harus ngurus surat izin pengeboran terlebih dahulu. Jadi sampai terbit SIPA itu ada 2 dokumen yang kita urus. Yang pertama adalah surat izin pengeboran. Nah, untuk dapat kita surat izin pengeboran itu ada beberapa dokumen yang kemudian kita urus juga, termasuk surat rekomendasi dari PDAM setempat. Oh, pakai juga? Iya. Kemudian ada surat rekomendasi juga dari BPWS. Oh, oke. Iya. Belum lagi nanti konsultasi publik di masyarakat. Jadi pada saat itu memang betul-betul ketat banget peraturan dari kementerian gitu kan. Kalau jangka waktu dari awal kita mendapatkan SIP terbit, kemudian kita nyusun yang namanya studi kelayakan. Karena secara prosedur setelah kita mendapatkan SIP pada saat itu ya, SIP terbit kita langsung melakukan pengeboran, dan pengeboran itu dikawal oleh Badan Geologi. Nah, GTL. Iya betul. Nah, Badan Geologi itu memastikan bahwa pengeboran di lapangan itu harus sesuai dengan izinnya. Rincian-rinciannya, spesifikasinya itu harus sesuai. Nah, ketika itu sudah selesai dilakukan pemantauan oleh Badan Geologi, kita mendapatkan yang namanya BA, gitu, berita acara. Berita acara itu yang nantinya juga kita sertakan di dalam dokumen yang kedua, yaitu studi kelayakan, gitu. Jadi dari pemohon dia menyusun studi kelayakan terkait dengan dokumen teknis pengeboran atau sumur bor yang telah dibangun gitu. Setelah disusun belum cukup, itu masih kita ajukan dulu ke Kementerian SDM melalui Badan Geologi, melalui sistem OSS gitu kan. Ketika kita submit kemudian diverifikasi oleh Badan Geologi, kalau di ACC ya kita lanjut, kalau enggak berarti ada perbaikan-perbaikan gitu kan. Nah, dari awal hingga akhir kisaran 3-6 bulan. Wow. Itu bahkan bisa lebih kalau misalnya ada beberapa kendala, misalnya setelah SIP terbit gitu kan, atau sebelum SIPA terbit, sebelum SIP terbit kita ngurus dulu di BPWS, kita ngurus dulu di PDAM. Belum lagi kalau dari dinas-dinas ini dia lama juga, itu juga sangat mempengaruhi kita juga untuk mengurus perizinannya gitu. Belum lagi nanti SIP terbit kita lanjut ke studi kelayakan. Studi kelayakan terkadang juga verifikasinya lama gitu kan. Belum lagi kalau misalnya setelah SIP terbit dilakukan pengeboran ada kendala. Ada kendala di pada pengeboran di lapangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga inilah yang terkadang kalau lancar ya bisa 3 bulan, itu pun harus maksimal. Tapi selambat-lambatnya berdasarkan pengalaman kami biasanya sampai 6 bulan. 6 bulannya. Itu untuk regulasi yang lama.
durasi lama. Oh, pantesan pada waktu dulu kan kita juga pernah ngebor tuh di apa namanya di daerah Gorontalo. Nah, Ya, itu sempat apa namanya kita apa ya? Zoom meeting ya. Ya, betul. Pada saat apa? Pemasangan casing, Iya, terus betul. apa namanya kita harus ngukur apa diameternya dan lain-lain. Oh, berarti kaitannya sama itu ya? Iya, betul. Terkadang ada kendala-kendala yang seperti itu. Oke. Terkait ini Mas, apa namanya perbaikan-perbaikan tadi. Nah, itu apakah kalau itu kan 3 sampai 6 bulan itu semua proses SIPA Ya, secara keseluruhan ya? secara keseluruhan. Oke. Nah, untuk apa namanya terkait dengan studi kelayakan tadi kan tadi disampaikan oleh Mas Agung bahwasannya ada perbaikan. Nah, bagaimana nih? Pernah nggak terjadi itu bukan perbaikan tapi ditolak? Gale Talks.